Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya di masyarakat Baduy di Banten. Suku Baduy. Masyarakat suku Baduy tinggal daerah pegunungan Kendeng, tepatnya Desa Kanakes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jawa Barat. Desa Kanakes berada di perbukitan sekitar 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Terdapat beberapa asal-usul tentang suku Baduy tersebut, tapi yang paling terkenal yaitu mereka merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Pada zaman dahulu, warga Kerajaan Pajajaran mengasingkan diri ke wilayah Banten Tengah. Awal mula pengasingan datang dengan misi menyebarkan ajaran Islam. Wilayah Banten dikuasai oleh Sunan Gunung Jati yang datang dengan misi menyebarkan agama Islam. Kemudian putra Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Hasanuddin, kemudian mendirikan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Pada tahun 1570, Maulana Hasanuddin digantikan oleh putranya, yaitu Maulana Yusuf atau Panembahan Yusuf sebagai raja kedua Kesultanan Banten. Ketika Panembahan Yusuf dari Banten mengalahkan Kerajaan Pajajaran, tidak seluruh masyarakatnya bersedia ikut memeluk agama Islam. Mereka yang menolak dan menyingkir ke wilayah Banten Selatan, dan sekarang mereka dikenal dengan suku Baduy. Di kalangan masyarakat Banten, nama Baduy dipercaya dari sebuah sungai bernama Cibaduy. Lalu ada pula yang menyebutkan bahwa kata Baduy berasal dari kata Baduyut karena nama pohon-pohon di tempat tinggal mereka tersebut banyak ditumbuhi oleh pohon Baduyut. Namun yang paling populer adalah para penjajah Belanda yang datang ke Nusantara menganggap orang Baduy itu mirip dengan orang Baduy dari Timur Tengah. Jadi saat itu mereka kerap disebut dengan suku Baduy. Sementara orang Baduy menyebut diri mereka sebagai orang Kanakes atau orang Kanakes. Suku Baduy terdiri dari 3, yaitu suku Baduy Dalam, suku Baduy Luar, dan suku Baduy Dangka. Suku Baduy Dalam yaitu masyarakat Baduy yang berada di dalam. Pakaian mereka kenakan yaitu berwarna putih-putih, menggunakan ikat kepala, roma yang berwarna putih juga. Yang kedua yaitu suku Baduy Luar, merupakan masyarakat Baduy yang berada di luar. Pakaian mereka kenakan yaitu berwarna hitam-hitam, menggunakan ikat kepala, roma yang bermotif batik. Yang ketiga yaitu suku Baduy Dangka, adalah masyarakat Baduy yang sudah membuat suatu kesalahan sehingga dikeluarkan dari suku Baduy Dalam. Perbedaan suku Baduy Dalam dan suku Baduy Luar. Orang Baduy Dalam masih menganggap hal seperti potret-motret, rekam-rekam sebagai hal yang tabu, sedangkan suku Baduy Luar sudah menganggap hal itu hal yang biasa. Yang kedua, orang Baduy Dalam tidak memakai sabun-sabunan atau bahan kimia untuk keperluan mencuci dan mandi. Sementara orang Baduy Luar sudah bisa menerima hal tersebut. Yang ketiga, orang suku Baduy Dalam tidak memakai alas kaki, sedangkan orang Baduy Luar sudah memakai alas kaki seperti sepatu maupun sendal. Yang ketiga, orang Baduy Dalam rumah orang Baduy Dalam dibangun tanpa menggunakan paku-pakuan, hanya memakai tali lalu diikat, dan pintunya tidak memakai kusen. Sementara orang Baduy Luar lebih rapi, memakai pakuan dan sudah memiliki kusen. Yang kelima, orang Baduy Dalam tidak diperkenankan untuk memakai sarana transportasi. Mereka semuanya dilakukan dengan berjalan kaki. Sedangkan orang Baduy Luar sudah menggunakan sepeda motor maupun mobil. Dan yang terakhir yaitu orang Baduy Dalam khas dengan baju yang berwarna hitam, baju putih dengan kain harus katun berserat khas, dan tidak memakai pakaian dalam. Sedangkan orang Baduy Luar sudah bebas memakai pakaian berbentuk apa saja dan bahan apa saja. Agama suku Baduy adalah Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan leluhur yang sudah bertemu dengan alam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Samgya Siksa Kandang Karesian yang berasal dari zaman kerajaan Sunda, berisikan ajaran keagamaan dan tuntutan moral.
Pemerintahan suku Baduy yang tertinggi semacam kepala desa dipegang oleh seorang puun, yang merupakan puun ini adalah jabatan turun-temurun. Kemudian ada jaro semacam kepala RT gitu. Jabatan ini biasanya yang menentukan adalah puun. Ada juga bagian humasnya, tapi ada sebutan tertentu untuk jabatan humas. Seumuran 17-20 tahun rata-rata sudah menikah dan punya anak bayi. Pernikahan ini dilakukan dengan perjodohan yang tentu saja harus dengan persetujuan si mempelai pria dan mempelai wanita. Biasanya mereka dinikahkan dengan teman sepermainannya di waktu kecil. Mereka hanya diperbolehkan menikah sesama Baduy dalam. Jika ada yang ingin menikah dengan Baduy luar, maka mereka harus keluar dari area Baduy dalam. Bahasa kasarnya diusir dari desa. Beberapa sudah ada yang melakukan ini. Mereka tidak mengenal yang namanya perceraian ataupun poligami. Jadi satu suami atau istri, satu selamanya, yang memisahkan hanyalah kematian. Sistem mata pencaharian suku Baduy sehari-harinya wanita dan pria Baduy pergi ke ladang. Baduy dalam tidak mengenal sawah, jadi padi yang dihasilkan dari ladang mereka adalah padi gaga yang tidak bergantung dengan kesetiaan air. Hebatnya mereka berladang, mereka sama sekali tidak mengubah bentuk dan struktur tanah. Jadi apabila tanah berbukit, ya sudah ditanami bukit-bukit itu. Mereka juga tidak menggunakan pupuk atau semacam pestisida. Hasil panen mereka disimpan di tempat yang dinamakan leut atau lumbung padi, yang sangat cukup digunakan untuk persediaan 1 tahun. Jadi mereka tidak akan pernah kelaparan atau kekurangan beras. Kalau untuk Baduy luar, beberapa sudah ada yang mengenal sistem tanah padi di sawah. Bagi Baduy dalam, mereka tidak menjual hasil ladang mereka karena memang tidak diperbolehkan. Sedangkan Baduy luar, mereka sudah memperbolehkan sistem jual hasil ladang. Sistem kesehatan suku Baduy. Untuk melahirkan, mereka dibantu oleh seorang paraji. Satu-satunya paraji yang ada di sana cunah. Kalau sakit yang lain, semacam sakit perut, panas, dan sebagainya, biasanya mereka dibantu puun mereka. Nah, tapi kebanyakan obat-obatan yang mereka pakai adalah obat-obat alami, terutama madu. Suku Baduy. Nah, kehidupan keseharian masyarakat Baduy sangat memegang teguh. Ada istiadat merupakan daya tarik tersendiri bagi Anda yang berminat menelusuri budaya unik kearifan lokal yang luar biasa ini. Nah, kehidupan masyarakat Baduy benar-benar menolak kehidupan modern. Di sini kita bisa menyaksikan kehidupan masyarakat yang masyarakat yang damai dan selaras. Nah, di mana setiap pagi hampir semua masyarakat Baduy memulai aktivitas. Kaum pria berdagang, kaum wanita menenun kain batik. Jenis upacara suku Baduy. Upacara yang pertama ada upacara kawalu, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka menyambut bulan Kawalu yang dianggap suci, di mana pada bulan Kawalu masyarakat Baduy melaksanakan ibadah puasa selama 3 bulan. Yang pertama Kasa, yang kedua Karo, dan yang ketiga K3. Upacara Ngalaksa yaitu upacara besar yang dilakukan sebagai ucapan syukur atas terlewatinya bulan-bulan Kawalu. Setelah melaksanakan puasa selama 3 bulan, Ngalaksa atau yang disebut Lebaran. Seba, yaitu berkunjung ke pemerintahan daerah atau pusat yang bertujuan untuk mempereratkan tali silaturahmi antara masyarakat Baduy dengan pemerintahan daerah, merupakan bentuk penghargaan dari masyarakat Baduy. Upacara menanam padi yang dilakukan dengan diiringi angklung buhun sebagai penghormatan kepada Dewi Sri Lambung Kemenyakan. Filosofi angklung buhun bagi sebagian orang angklungan bukan hanya alat musik biasa yang digunakan untuk mengiringin acara tertentu yang bersih. Proses pembuatan atau membangun rumah pada masyarakat Baduy biasanya dilakukan dengan secara bergotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebersamaan pada masyarakat Baduy sangatlah tinggi. Adapun rumah pada masyarakat Baduy ini bentuknya tidak seperti rumah-rumah mewah yang ada di kota-kota yang menggunakan dindingnya menggunakan
bahan seperti pasir, semen, kemudian ditata dengan indah, lalu diberi hiasan aksesoris sesuai dengan keinginan pemilik rumahnya. Namun pada masyarakat Baduy, mereka menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alamnya seperti kayu, bilik bambu, atap rumbai, kemudian genting ijo, dan lainnya yang jelas sangat sederhana. Dengan posisi semua rumah di Baduy ini menghadap utara selatan, yang secara logika rumah yang menghadap posisi utara selatan ini dipercaya memiliki proses pergantian dan pertukaran sinar matahari yang baik. Apalagi pada pagi hari sinar matahari akan masuk dari arah timur. Kemudian pada sore hari matahari akan masuk dari arah barat. Ditambah lagi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Baduy ini membuat masyarakat Baduy terlihat memiliki tingkat kesehatan yang sangat tinggi. Yang pertama, tidak menggunakan sabun mandi dan pasta gigi. Masyarakat Baduy menganggap bahwa penggunaan bahan kimia yang terlalu sering, yang seperti yang telah digunakan oleh masyarakat modern ini hanya akan merusak alam, seperti penggunaan sabun mandi dan pasta gigi. Mereka lebih memilih untuk menggunakan sabut kelapa sebagai pengganti sabun mandi dan menggunakan sirih sebagai pengganti pasta gigi. Yang kedua, tidak menggunakan kuburan untuk mengebumikan jenazah. Dalam mengebumikan jenazah, biasanya mereka menggunakan lahan hutan atau tanah milik keluarga untuk menguburnya. Usai mengubur, biasanya mereka akan meratakan kembali tanah tersebut tanpa menggunakan penanda batu nisan sebagai penanda pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Baduy mengajarkan kepada kita bahwa tidak perlu meratap sedih kepada orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, tidak menggunakan kendaraan dan selalu telanjang kaki dalam menjalani aktivitasnya. Alam adalah rumahnya dan tempatnya berpijak, sehingga menjaga dan menghargai adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, menggunakan kendaraan dan menggunakan alas kaki di wilayahnya dianggap adalah sesuatu yang tabu, karena dianggap akan merusak alam. Yang keempat, eratnya rasa gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan demi kepentingan bersama. Masyarakat Baduy sangat menjunjung tinggi ajaran nenek moyang. Gotong royong adalah ajaran nenek moyang yang diturunkan turun-temurun hingga saat ini dan menjadi suatu tradisi yang sangat kental bagi suku Baduy. Yang kelima, menjunjung tinggi aturan-aturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Pepatah Baduy mengatakan, panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung, kurang jangan ditambah, tambah jangan dikurangi. Orang Baduy mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan diperlukan sesuatu yang sederhana dan apa adanya. Masyarakat Kanekes yang sampai sekarang ini ketat mengikuti adat istiadat bukan merupakan masyarakat terasing, terpencil, ataupun masyarakat yang terisolasi dari perkembangan dunia luar. Berdirinya Kesultanan Banten yang secara otomatis memasukkan Kanekes ke dalam wilayah kekuasaannya pun tidak lepas dari kesadaran mereka. Sebagai tanda kepatuhan pengakuan kepada penguasa, masyarakat Kanekes secara rutin melaksanakan seba ke Kesultanan Banten. Sampai sekarang, upacara seba tersebut terus dilangsungkan setahun sekali, berupa mengantar hasil bumi seperti padi, palawija, buah-buahan kepada Gubernur Banten, sebelumnya ke Gubernur Jawa Barat. Melalui Bupati Kabupaten Lebak di bidang pertanian, penduduk Baduy luar berinteraksi erat dengan masyarakat luar, misalnya dalam sewa-menyewa tanah dan tenaga buruh. Masyarakat Baduy juga saling menghormati antar sesama manusia. Di Baduy tidak ada pemimpin. Struktur sosial dalam masyarakat Baduy ada 3 kekuatan, yaitu Cikesik, Cikatawanda, dan Cibeo. Cikesik mengajarkan masyarakat Baduy bagaimana berkomunikasi dengan yang kuasa. Cibeo mendidik masyarakat Baduy tentang penghormatan terhadap alam. Segala sesuatu yang merusak alam adalah dosa. Bentuk penghormatan masyarakat Baduy terhadap sesama manusia contohnya dalam hal berjalan. Saat berjalan, masyarakat Baduy tidak ingin menghalangi jalan orang lain. Jadi mereka berjalan selalu berundui atau dalam satu jalur. Ketika berjalan pun, anak kecil yang mengambil posisi di depan, kemudian ibu, barulah ayah yang berada di posisi belakang. Hak dan kewajiban antara suami dan istri sangat jelas dan kuat di Baduy. Tidak ada istilah cemburu. Jika seorang laki berkunjung ke suatu rumah, tapi sang suami tidak ada sehingga yang ada hanyalah istrinya saja, maka lelaki itu akan pulang. Dengan sesama tetangga pun mereka tidak pernah ada konflik. Ketika bertemu, yang dibicarakan adalah bagaimana berumah hari ini, bertani hari ini, dan mereka pun saling membantu. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a